Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Akbar dengan NIM 2023-1180. Sini saya akan mempresentasikan tugas sistem kontrol industri, yaitu industri manufaktur atau sistem kontrol diskrit, di mana pada kasusnya adalah perakitan mobil atau automotive assembly. Nah, yang pertama ini pengertiannya, di mana industri manufaktur dengan sistem kontrol diskrit merupakan jenis industri yang memproduksi barang dalam bentuk unit terpisah seperti mobil, komputer, atau mesin, di mana setiap produk dapat dihitung secara individual. Nah, sistem kontrol diskrit digunakan untuk mengatur proses produksi yang berlangsung secara berurutan dengan penggunaan sinyal digital on atau off. Nah, proses ini biasa dikendalikan oleh PLC atau Programmable Logic Control yang mengatur kerja sensor, aktuator, dan mesin berdasarkan logika tertentu. Tujuan utama penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, serta memastikan kualitas produk yang konsisten melalui otomatisasi proses produksi. Nah, selanjutnya untuk prinsip kerja perakitan mobil ini, yang pertama itu gambaran umum. Pada lini perakitan mobil, sistem kontrol diskrit digunakan untuk mengatur urutan kerja otomatis berbagai mesin dan robot yang memasang komponen mobil. Semua proses dikendalikan oleh PLC yang bekerja berdasarkan logika biner dan urutan langkah kerja atau sequential control. Kemudian yang B ini komponen utama yang terlibat. Yang pertama itu ada sensor, mendeteksi keberadaan mobil, posisi komponen, atau status proses. Yang kedua itu aktuator, seperti motor, silinder pneumatik, dan robot lengan yang melakukan tindakan fisik. Kemudian untuk PLC-nya, mengolah sinyal dari sensor dan mengeluarkan perintah ke aktuator sesuai urutan program. Selanjutnya ada HMI atau Human Machine Interface, digunakan operator untuk memantau dan mengendalikan proses secara manual bila diperlukan. Nah, selanjutnya untuk prinsip kerjanya, yang pertama itu sensor deteksi mobil aktif. Yang kedua, saat kerangka mobil mencapai titik kerja, sensor mengirim sinyal ke PLC, maka statusnya akan on. Selanjutnya PLC memproses logika kontrol. Kemudian PLC memeriksa kondisi input, maka sensor akan aktif dan memutuskan tindakan sesuai program, misalnya mengaktifkan robot pengelas. Selanjutnya yang 5, robot atau aktuator bekerja otomatis. Yang keenam, robot mulai melakukan pengelasan atau pemasangan komponen sesuai urutan yang ditentukan. 7, sensor memverifikasi hasil kerja. Yang kedelapan, setelah pengelasan selesai, sensor mendeteksi bahwa proses telah beres, misalnya mendeteksi suhu atau posisinya. Kemudian PLC menonaktifkan robot dan menggerakkan konveyor. Yang ke-10 itu PLC kemudian memerintahkan konveyor untuk menggerakkan mobil ke stasiun berikutnya. Yang ke-11, proses berulang pada stasiun berikutnya. Yang ke-12, di titik selanjutnya, urutan baru dimulai untuk proses lain seperti pengecatan, pemasangan kaca atau interior. Selanjutnya di sini terdapat diagram bloknya, di mana diagram bloknya itu menggunakan sistem closed loop karena terdapat feedback yang berfungsi untuk memastikan presisinya. Kemudian alur kerja sistemnya ini, yang pertama itu sensor input mendeteksi kondisi di lini perakitan seperti apakah mobil sudah di posisi kerja, apakah pintu sudah terpasang, apakah pengelasan sudah selesai. Nah, selanjutnya itu pada bagian PLC, di mana otak sistem yang menerima sinyal dari sensor dan memprosesnya berdasarkan logika urutan kerja atau sequential control. Nah, PLC ini mengirimkan perintah ke aktuator sesuai program. Yang ketiga itu HMI-nya, menyediakan tampilan bagi operator untuk memantau status proses, menjalankan perintah manual atau melihat alarm atau jika terdapat errornya. Yang keempat itu aktuator, berisi robot, motor, dan silinder, yang berfungsi untuk melaksanakan perintah dari PLC seperti mengelas bodi mobil, memasang pintu kaca, kemudian mengoperasikan lengan robot. Yang kelima itu conveyor system, yaitu berfungsi untuk menggerakkan mobil dari satu stasiun ke stasiun berikutnya setelah proses di tahap sebelumnya setelah selesai. Nah, untuk tujuan dan keuntungan sistem kontrol diskrit, yang pertama itu menjamin urutan kerja yang tepat dan aman, meningkatkan kecepatan dan efisiensi produksi, mengurangi campur tangan manusia, dan antara itu menjaga konsistensi kualitas produk setiap unit mobil yang dirakit. Untuk kesimpulannya, pada lini perakitan mobil, sistem kontrol diskrit berperan penting dalam mengatur
proses produksi secara otomatis dan berurutan melalui kerja sama antara sensor, PLC, HMI, aktuator, dan sistem konveyor. Setiap tahap perakitan dapat berlangsung tepat waktu dan sesuai urutan. Sensor memberikan informasi kondisi, PLC memproses logik kontrol, HMI memantau dan mengatur operasi, sementara aktuator melaksanakan perintah fisik. Dengan penerapan sistem ini, efisiensi, keselamatan, serta konsistensi kualitas produk dapat ditingkatkan secara signifikan di industri manufaktur otomotif. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.